Assalamualaikum, hai semuanya. Mudah-mudahan pada sehat selalu ya. Nah, kali ini dapur Irna mau membuat nastar. Nah, ini nastarnya tuh glowing banget ya teman-teman. Ini warnanya tuh cantik banget. Padahal ini cuma satu kali olesan aja. Nah, ini nastarnya anti retak, terus juga anti pecah. Terus dalamannya itu lumer banget, pokoknya enak banget. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu cara pembuatannya, silahkan tonton terus videonya sampai selesai ya. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Nah, untuk bahan yang pertama di sini saya pakai mentega dan margarin jadi dicampur ya, supaya nanti nastarnya jadi renyah ya, teman-teman. Terus juga masukkan gula halus. Lalu kita mixer sebentar aja di kecepatan terendah, kurang lebih 1 menit. Jangan lama-lama ya, supaya nanti adonannya nggak melebar pas dipanggang. Terus juga kita masukkan kuning telur. Lalu kita mixer lagi supaya tercampur aja, kurang lebih 15 detik. Nah, kalau misalkan sudah, kita masukkan tepung maizena dan juga tepung terigu. Nah, untuk tepung terigunya di sini saya pakai tepung terigu yang protein sedang. Nah, untuk tepung terigu bisa teman-teman sangrai dulu ya teman-teman, supaya nanti nastarnya awet dan juga tahan lama. Tapi karena ini saya bikinnya sedikit, jadi tepung terigunya nggak disangrai dulu. Nah, lalu kita aduk ya teman-teman. Aduk pakai spatula. Nah, supaya memudahkan untuk mengaduknya, jadi kita aduk pakai tangan aja. Diaduknya nggak usah kuat-kuat, supaya tercampur aja. Nah, kalau misalkan udah nggak lengket di tangan, ini adonan udah bisa dibentuk ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini adonan yang udah ditimbang. Jadi saya timbang adonan ini kurang lebih 8 gram ya. Sekarang kita bentuk nastarnya. Nah, ini langsung pipihin aja, nggak usah dibulet-bulet dulu. Nah, lalu masukin ini selai nanasnya yang udah dibentuk, lipat, lalu rapatkan ya, dan bulat-bulat. Usahakan sampai tertutup rapat supaya nanti pas dipanggang si selai nanasnya itu nggak keluar, terus juga si nastarnya itu nggak retak-retak. Nah, juga untuk isian selai nanasnya diusahakan jangan terlalu banyak ya teman-teman. Jadi perbandingannya kalau misalkan si adonan nastarnya itu 8 gram, selai nanasnya itu 3 gram. Kalau misalkan adonan nastarnya 9 gram, selai nanasnya itu 4 gram. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah, sekarang kita panggang ya. Sebelum nastarnya dipanggang, kita panaskan terlebih dahulu ovennya selama 10 menit di suhu 140 derajat. Kalau sudah, lalu kita panggang nastarnya di suhu 140 derajat selama 15-20 menit. Pakai api bawah aja atau disesuaikan dengan suhu oven teman-teman di rumah ya. Ini nastarnya sudah selesai dipanggang. Nah, lihat bagian bawahnya ya. Kalau misalkan kuning kecoklatan kayak gini berarti itu udah cukup. Nah, sekarang kita angin-anginkan dulu. Nanti kalau udah dingin baru kita olesin. Nah, untuk olesannya di sini saya pakai 2 butir telur ayam. Ini yang warna orange ya, teman-teman. Terus juga tambahkan sedikit minyak goreng. Dan di sini saya tambahkan sedikit madu, supaya nanti warnanya itu mengkilat ya, kuning mengkilat gitu. Nah, lalu kita kocok ya sampai tercampur rata. Sudah selesai, sekarang kita oleskan ke nastarnya. Nah, olesinnya pakai kuas, kalau ada pakai kuas yang bulunya halus ya teman-teman, yang kecil gitu. Kebetulan saya nggak punya, jadi pakai ini aja. Dan diolesin semua nastarnya ya sampai selesai. Untuk pengolesan ini bisa 1 atau 2 kali ya, disesuaikan aja. Kalau ini saya 1 kali aja karena udah cukup ya, warnanya udah kuning gini. Nah, kalau misalkan sudah semuanya, nanti kita angin-anginkan dulu baru kita panggang. Nah, ini dipanggangnya di suhu 100 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit, pakai api atas aja.
Nah teman-teman, ini nastarnya sudah jadi. Ini bentuknya bagus banget, nggak retak, nggak pecah juga. Nah biasanya nastar suka retak itu disebabkan oleh terlalu lamanya manggang. Terus juga suhunya itu terlalu panas, kadang isiannya juga terlalu banyak, seperti itu ya teman-teman. Nah ini nastarnya itu dari satu adonan bisa menghasilkan sebanyak ini teman-teman. Nah ini bagian dalamnya teman-teman, ini isinya tuh lumer banget, terus juga renyah, pokoknya enak banget. Nah teman-teman, dari satu adonan tadi ini bisa menghasilkan 6 toples nastar ya, ini ukuran 230 gram, jadi lumayan banyak. Nah buat teman-teman semuanya, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Nah buat kalian yang pengen mencoba membuat nastar, silahkan dicoba di rumah ya, semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.